Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar pendengar di hari ini Jumat ya, tanggal 11 Februari 2021. Semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda di hari ini ya, bersama saya Dani. Kita bersua kembali di Dialog Lintas Makassar pagi ya. Nah, hari ini Jumat tentunya menjadi Jumat yang berkah bagi kita semua, dan semoga apa yang Anda lakukan di hari ini bisa bernilai ibadah dan juga tentunya bisa memberikan kemudahan dan kelancaran juga apa yang kita lakukan di hari ini ya. Nah, pendengar, kita akan menghadirkan Dialog Lintas Makassar pagi dengan topik PTM diberlakukan, guru dan siswa terpapar COVID-19 ya. Nah, ini kasus COVID-19 di Kota Makassar juga ya sudah cukup tinggi ya pendengar, dan dihimbau kewaspadaan dari masyarakat meningkatkan kewaspadaannya atas penularan COVID-19 dan varian Omikron ini sudah ada di Kota Makassar ya. Jadi harus vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal ya, untuk tentunya bisa kita keluar dari pandemi ini ya. Udah 2 tahun kita berada di situasi seperti ini, dan tentunya juga menjadi semacam ancaman ya bagi kita, karena ya kalau sudah mendapatkan kabar seperti ini ya pastinya kita harus pasang kuda-kuda gitu ya untuk lebih waspada. Baik pendengar, masih terus kita nanti hingga pukul 10 di pagi hari ini bersama dengan Anda di Dialog Lintas Makassar pagi. Nah, terkait dengan berita yang kami sampaikan tadi ini mengenai pembelajaran di Sekolah SMP Negeri 8 Makassar yang dihentikan sementara menyusul ditemukannya 4 siswa dan 4 guru yang terpapar positif COVID-19. Nah, pendengar, sebanyak 8 orang ya di SMP Negeri 8 Makassar terpapar COVID-19. Ada 4 siswa dan juga 4 guru. Nah, ini Kepala Sekolah SMP 8 Pak Ruslan mengatakan penyebaran virus COVID-19 ini bermula dari salah seorang guru yang akan melakukan operasi tumor. Namun operasi tidak bisa dilakukan sebab harus dilakukan pemeriksaan tes PCR terlebih dahulu, dan hasilnya guru tersebut mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang menyatakan ia positif COVID. Olehnya itu Ruslan mengaku terpaksa mengajukan surat permohonan tutup sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin menyebut proses belajar mengajar tetap dijalankan namun dilakukan secara daring. Dikatakan pembelajaran tatap muka baru bisa dimulai ketika seluruh hasil swab siswa dan guru dinyatakan negatif. Pasca ditemukan 4 siswa dan 4 guru di SMP 8 Makassar positif COVID, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Ya, kita nanti akan terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Haji Muhyiddin SCMM, yang akan tentunya menjelaskan mengenai pembelajaran di sekolah SMP Negeri 8 yang akan dihentikan ya. Nah, apakah sekarang juga karena tingginya kasus COVID-19 di Makassar saat ini, apakah PTM dilanjutkan atau dilakukan daring lagi? Bersama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Haji Muhyiddin. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sehat ya Pak Muhyiddin ya. Sehat Pak Muhyiddin pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Pak Muhyiddin, ini
PTM pembelajaran tatap muka ya di SMP Negeri 8 ini dihentikan seperti itu karena ada beberapa siswa yang terpapar dan juga guru yang terpapar ya. Apakah sudah Iya, betul. Dihentikan sementara atau seperti apa Pak Muhyiddin? Dihentikan sementara gini, jadi kronologis ini kan terjadi 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu awal itu. Jadi perlu kami ceritakan kronologis ini karena pertama itu ada salah satu guru rencana mau operasi tumor. Baik. Ini guru tidak bergejala dari kesedaran fisik bahwa beliau ini yang bersangkutan kondisinya kan ada kebetulan operasi itu salah satu di rumah sakit Hermina, itu harus swab. Jadi guru ini kan menunggu hasil, maka dia ke sekolah untuk melaksanakan tugas. Dia mengajar, tempat melaksanakan tugas mengajar. Tapi pada saat proses pembelajaran, ada telepon dari rumah sakit Hermina bahwa beliau ditunda operasinya karena terkonfirmasi nyatakan positif COVID. Baik. Ini tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah tentu ya. dengan hal ini guru ini kan melapor, sehingga kepala sekolah langsung menelpon saya melaporkan hal kejadian. Nah, ini kan tidak boleh, maka saya segera langsung juga telepon Kadis Kesehatan melakukan koordinasi hal-hal tindakan yang harus kita lakukan. Sehingga kami dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Batua, besok paginya itu kami minta kepada kepala sekolah, kita lihat dulu di mana guru ini mengajar, dan interaksinya di mana. Artinya dia berinteraksi dengan siapa, ketemu dengan siapa, yang pasti bahwa dia mengajar 2 kelas, guru ini, tempat mengajar di 2 kelas. Jadi di kelas itu, itulah yang kami perintahkan siapa-siapa yang guru yang berinteraksi di kelas itu. Karena pada saat kejadian itu, sudah laporan kami minta untuk lakukan pulang, karena itu guru kan sementara isolasi mandiri semua. Dia guru dan siswa, karena semua ini tanpa bergejala. Pihak Batua itu melaksanakan testing semua, melakukan swab di 2 kelas itu dan termasuk guru. Jadi semua guru yang ada di situ swab. Jadi hasilnya adalah itu yang 8 orang yang terkonfirmasi dan sudah dinyatakan positif COVID, 4 siswa, 4 guru. Nah, itu sehingga kami untuk melakukan 1 minggu ke depan itu lockdown sementara. Baik. Sambil melakukan testing semua. Jadi sampai per hari ini pihak Puskesmas Batua melakukan semua siswa testing di situ dan sambil menunggu keputusan apa hasil dari situ. Kalaupun memang hanya 8, maka 8 orang ini adalah itu yang kita sementara isolasi, isoman. Nah tentu yang lain kita pikirkan dan hari ini juga ada penyemprotan. Jadi kita sterilkan dulu sekolah dan insya Allah kalau tidak ada apa-apa lagi kita akan kembali membuka PTM sesuai dengan SKB 4 Menteri. Nah Pak Muhyiddin, untuk sekarang ini jadi anak-anak sekolahnya daring ya Pak ya? Ya, sementara dia daring. Tapi guru jadi keputusan itu berdasarkan sama dengan kepala sekolah. Jadi guru tetap ada di sekolah, melalui lewat sekolah melakukan pembelajaran daring kepada seluruh siswa. Jadi di sekolah guru itu melakukan pembelajaran, artinya melalui daring, tapi di guru tetap di sekolah. Jadi bukan di rumahnya guru. Di sekolah tetap melaksanakan pembelajaran daring ke seluruh siswa yang ada di rumah. Baik Pak. Nah ini untuk di di lockdown ya, ini sekolah SMP Negeri 8 ini di lockdown, ini berapa lama? 2 minggu kah? Atau ya mungkin dalam waktu dekat juga akan dibuka kembali Pak? Lockdown ini, kalau lockdownnya kan 1 minggu. Sementara kami sementara dalam testing semua, ya kan untuk testing seluruh untuk di SMP Negeri 8. Itu yang kami lakukan dan itu bersama dengan pihak Puskesmas Batua. Untuk melakukan testing per kelas ya, karena kemarin laporan kepala sekolah kepada saya bahwa hari ini setiap hari itu jadi siswa kelas itu semua bersama dengan guru melakukan testing, dan itulah yang kita menunggu hasilnya.
Yang pasti bahwa sudah tidak ada proses belajar mengajar, tapi tetap kita minta semua siswa itu harus testing supaya kita bisa melihat seperti apa perkembangan yang ada di sana. Dan kalaupun memang dinyatakan hanya 8 orang yang terpapar, sehingga tetap nanti kita melihat situasi dan kondisi, kita akan kembali melakukan PTM. Baik. Ya, ngomong-ngomong mengenai pembelajaran tatap muka sekarang ini ya Pak, ini bukan hanya kita berbicara di SMP Negeri 8 gitu, tapi kasus COVID-19 di Makassar juga ini mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi Pak Muhyiddin. Nah, apakah pihak dinas pendidikan ini ke depan akan menyeluruhkan gitu ya kegiatan daring dan menutup sementara pembelajaran tatap muka ini? Untuk sementara kita ini kan melihat dulu kasus, makanya kami libatkan. Jadi kami ini bersama dengan tentu kemarin pertama langkah-langkah yang kami lakukan tentu dari kami sebagai pihak pendidikan itu tentu bagaimana langkah-langkah pencegahan ya. Jadi saya selaku kepala dinas pertama juga saya akan mengeluarkan surat edaran, sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah, di mana intinya di situ bahwa untuk pertama adalah Satgas COVID-19 ini yang ada di sekolah, Satgas Pendidikan itu betul-betul berfungsi dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap di sekolah untuk memperketat protokol kesehatan. Dan semua sekolah itu steril. Ya, kita minta semua persyaratan itu akan kembali sesuai dengan persyaratan dan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga minta pihak orang tua wali peserta didik yang mengantar dan menjemput anaknya di sebatas pintu pagar sekolah saja. Jadi tidak ada diperkenankan memasuki lingkungan sekolah. Itu sudah saya keluarkan itu. Jadi kalau ada orang tua tidak ada, jadi betul-betul steril, biarkan anak kita belajar dengan baik, dengan tenang, dan tentu interaksi yang ada di dalam kan tidak ada lagi akses untuk karena pembelajaran yang kami lakukan tetap mengacu kepada SKB Pak Menteri, pelaksananya itu per sesi yang 50-50%. Kemudian itu satuan pengawas Satgas ini saya betul-betul meminta bekerja dengan baik, melaksanakan tugasnya dan melarang sementara menerima tamu. Kunjungan yang tidak berkepentingan di sekolah untuk mencegah penyebaran COVID itu juga. Jadi siapapun, dan saya sudah sampaikan juga teman-teman media, kalaupun membutuhkan cukup lewat kontak telepon. Karena kita tidak tahu interaksi ini, jangan sampai interaksi ini tamu yang datang, yang masuk atau apa bersilaturahim. Kalau sifatnya hanya silaturahim itu ditunda dulu. Karena pada prinsipnya inilah yang kita hindari, salah satu bentuk pencegahan. Kemudian terkait dengan itu, kami dengan bersama tim ahli epidemiologi itu bersama dengan teman-teman seluruh kepala sekolah kita akan melihat. Jadi kami juga untuk di Kota Makassar itu memang kasus COVID itu berada di usia SMA. Jadi dia berdasarkan umur itu sudah ada. Nah, yang paling ini sebenarnya kalau kita melihat konsekuensi dengan virus itu rata-rata kan kita lihat ringan tanpa bergejala. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan tentu pencegahannya insya Allah kami akan buat yang sifatnya link aplikasi itu nanti jadi kalau di sekolah kami sudah perintahkan kalau ada siswa yang bergejala seperti flu, batuk dan sakit tenggorokan, demam itu dikonfirmasi dan dilaporkan per hari, dan itu kalau ada yang seperti itu dan di grup orang tua siswa juga itu kami minta untuk pelaporan aktif. Kenapa yang kami lakukan ini adalah bentuk pencegahan supaya dia istirahat. Dan kita juga anjurkan untuk melakukan testing sebelum ke sekolah. Jadi itu anak dia biarkan dia di rumah. Itulah yang diinventarisir juga terkait dengan kalau memang ada anak bergejala, berapa anak bergejala umpamanya demam atau apa di sekolah itu biarkan di rumah dan tetap kita memberikan pembelajaran yang bagi anak yang tidak masuk. Tetapi yang sehat itu tetap melakukan PTM yang ada di sekolah. Itu tapi nanti kami buat itu linknya, ada link dan aplikasi melalui HP. Jadi peran orang tua nanti itu kita isi. Kenapa tadi malam juga kami sudah melakukan rapat virtual bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kota Makassar dan bersama seluruh kepala-kepala SMA terkait dengan langkah-langkah yang kami lakukan. Itu kita satu SOP untuk dalam hal pencegahan. Artinya karena tingkat SMA yang tinggi, pertama pertimbangan kami adalah tentukan di sini kita tidak bisa membayangkan kalau kita konfirmasi terpapar di SMA, maka tidak menutup kemungkinan ada saudaranya di tingkat SMP.
Jadi ada nanti di situ form yang kita buat, berapa pertanyaan-pertanyaan di situ. Kalaupun memang ada yang terkonfirmasi positif apakah orang tuanya, maka ada anaknya sekolah, itu kita tidak minta dulu, jangan dulu masuk sebelum ini anak dilakukan testing. Seperti itu, itulah bentuk-bentuk pencegahan yang kami lakukan, sehingga tetap PTM ini bisa berjalan sesuai dengan SKB. Jadi kita per kasus. Tapi pada prinsipnya, banyak juga sekarang ini kan sekolah. Kita juga minta, kalaupun memang melakukan tes mandiri, testing kan kalau gejala-gejala ini kan sekarang yang kita melihat gejala ringan. Berdasarkan penjelasan dari tim epidemiologi, memang tingkat kasus meningkat. Beda dengan tahun sebelumnya. Tingkat kasus meningkat, tapi tingkat kematian itu yang sekarang ini memang tingkat kasus COVID yang meningkat, tetapi tingkat kematiannya itu yang sangat rendah sekali. Baik. Sangat rendah sekali, sehingga kita anggap bahwa memang sesungguhnya kalau dia mengalami gejala-gejala flu ini kan belum bisa dipastikan, maka kita minta, karena semua virus itu COVID ini berawal dari seperti itu. Kita melihat apalagi penularannya memang kalau ini yang sekarang adalah memang cepat, sehingga itu kalau ada bergejala kita minta dulu testing, istirahat di rumah, seperti itu. Baik. Nah, apakah nantinya juga Pak ya, karena ini kan belajar dari kasus di SMP 8 ya, ini secara tidak sengaja akhirnya ketahuan sang guru ini mengalami COVID dan COVID-nya tanpa gejala seperti itu. Apakah Dinas Pendidikan Kota Makassar nantinya juga akan melakukan tracing di seluruh SMP yang ada di Kota Makassar ini, Pak? Betul. Dan memang itu kita lakukan itu, dan bersama kesehatan kita lakukan nanti itu, karena memang kan sebelum PTM, tetapkan sebelum vaksin, ini kan sementara juga vaksin. Karena kita berharap juga, di situ nanti kita bisa mendeteksi di form yang kami buat, apakah dia sudah vaksin lengkap atau tidak. Dan termasuk dalam keluarganya di situ, kita akan data semua nanti. Kenapa? Karena ini harus kita mengetahui, apakah di rumah itu, umpamanya dalam satu keluarga orang tua itu, kan kita tidak paham, kalau SMP ini kan hanya siswa. Tetapi nanti kita bisa mendeteksi di situ dalam form yang kami buat, yang diisi oleh pihak sekolah, ada kan pertanyaan. Jadi kita bisa memahami bahwa dalam satu keluarga itu memang ada yang belum vaksin, ada yang rentangnya seperti ini. Itulah kita nanti evaluasi terhadap hal-hal yang begitu, sehingga ini juga membantu bagaimana untuk pencegahan terhadap ini yang COVID-19. Nah, itu kita lakukan testing. Kemarin kan kita memang, pada saat itu kan memang sebelumnya itu di SMP kita lakukan 2 tes, ada melalui web dan melalui tes genos. Termasuk itu yang kita lakukan kemarin di SD sebelum pembelajaran tatap muka, sebelum ada anjuran untuk melakukan vaksinasi serentak untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya Makassar. Itu pada saat PTM itu kita akan melakukan tes genos seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar untuk memastikan kesehatan anak. Nah, itu. Baik. Nah, Pak Muhyiddin, PTM di Makassar ini sudah berjalan hampir seluruhnya 100%, Pak, untuk tingkat SMP. Jadi sebelum ada kasus ini, memang sudah berjalan pelaksanaannya 100%. Jadi tidak ada lagi belajar daring, tetapi kita kan Makassar masih masuk level 2, sehingga berdasarkan dengan SKB 4 Menteri, di mana di level 2 itu kita maksimal dalam sehari itu 6 jam. Dan 50%, sehingga kami melakukan pembelajaran 3 jam. Jadi sesi pertama dalam satu kelas itu adalah semua kelas kan masuk, tapi sesi pertama itu 50%, kemudian pembelajarannya 3 jam. Kemudian masuk sesi kedua, demikian juga. Jadi bagi 50% siswa dalam satu kelas itu, kemudian pembelajarannya juga 3 jam. Dan ada juga, kami memang sudah setelah monitoring evaluasi pelaksanaan, memang ada juga sudah melakukan 100% penuh, seperti siswanya jadi bawa 20 orang. Itu kan protokol kesehatannya itu kan di dalam itu kan disesuaikan dengan kondisi ruangan, dan itu di bawah 20, itulah belajar 6 jam penuh. Baik. Nah, Pak Muhyiddin, ke depan ini ya, tentunya karena kasus yang semakin meningkat juga akhir-akhir ini bahkan juga merekomendasikan bahwa hentikan aja sementara ya. Tunggu sebentar, kita terima dulu dengan telepon dari pendengar yang ingin bergabung di pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dari Pak Usman Karangtandung, Bu. Pak Usman ya? Iya. Baik, silahkan Pak Usman. Dengan Pak Ini kan, Muhyiddin, Kepala iya. Dinas Pendidikan. Baik, Iya. silakan. Begini Pak, ini kan guru sudah divaksin, semua murid sudah divaksin. Tapi ini kalau sudah divaksin tidak menjamin dikena COVID Pak ya. Ini meningkat lagi nih. Iya. Jadi vaksin itu apa sebenarnya itu Pak? Untuk menakluki masyarakat. Termasuk mall harus bebas vaksin. Masuk di lurah ada. Kita ini bertanya juga Pak. Dari tidak jamin orang divaksin itu nggak dikena. Iya, iya. Baik. Iya, terima kasih Pak. Pak Usman, tunggu sebentar. Pak Usman ini Ya. ada anaknya usia sekolah, Pak Usman? Ada Bu. Usia SMP, SD? SD Bu. Sudah SD. divaksin semua. Sudah divaksin Ya. ya? Iya, hanya biasa Pak ini Pak Dinas yang saya lihat itu kalau pulang sekolah banyak nggak pakai masker Pak. Oh, ya, Di sekolah bisa, pakai ya. masker, tapi kalau pulang nggak pakai. Maskernya Itu kali aja, Pak. Terima dibuang. kasih. Baik. Ya, ya, Jadi- baik. Terima kasih Pak Usman ya sudah hadir bersama dengan kami. Ya, silahkan Pak Hadis. Terima kasih Pak Usman, ini sungguh luar biasa dan apresiasi dan terima kasih dukungannya. Jadi memang karena begini Pak, itulah yang membuat kenapa di Makassar itu tingkat kan sebenarnya ini yang terpapar ini tanpa gejala karena itu tadi gejala-gejala flu atau apa itu setelah itu melakukan kan virus ini mudah. Jadi berbedanya dengan Delta dengan ini kami kan sudah mendapatkan juga dari tim ahli epidemiologi terkait dengan ini. Tentu di mana bedanya kalau kemarin itu gejala ini yang gejala Pak itu yang sakit tenggorokan dari kalau dulu itu menyerang paru-paru di Delta, kalau sekarang kan di ini. Makanya itu ada gagak ini. Memang banyak kasusnya meningkat, tetapi tingkat keringanannya di situ kita lihat dan terutamanya begini. Tidak semua memang yang vaksin itu adalah, tapi yang menjadi yang membedakan kalau vaksin yang sudah vaksin dengan tidak karena sudah ada tingkat kekebalan tubuhnya mereka, imunnya mereka yang sudah vaksin sehingga itulah karena di Kota Makassar kan sudah rata-rata orang vaksin dan termasuk masyarakat, maka itulah setelah terjadi itu butuh istirahat sebetulnya, makanya banyak-banyak isoman, isolasi mandiri. Jadi tidak separah apa yang lalu sebelum vaksin, itu yang pertama karena tidak semua juga menjamin dan itulah kita perlunya menjaga juga. Makanya itu saya sependapat tadi kan kami di sekolah itu memperketat memang dalam hal protokol kesehatan utamanya tidak boleh tidak pakai masker siswa itu langsung. Dan kalau memang ada siswa yang tidak pakai masker, itu kami minta untuk sekolah untuk menyediakan masker untuk supaya semua pakai masker. Baik. Terkait dengan itu, ini memang kita menghimbau di samping juga memang tidak boleh. Bukan wajib masker di sekolah saja, tetapi dimanapun kita berada berinteraksi itu masker tetap kita terapkan protokol kesehatan. Utamanya karena kita tidak bisa menjamin, karena itu namanya virus ini mudah. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini Pak Usman, insya Allah tidak ada, tetap kita anjurkan karena memang salah satu syarat kalau sudah vaksin lengkap. Artinya yang kita berharap nanti kalau sudah vaksin lengkap, semua warga Kota Makassar sudah melakukan vaksin lengkap, maka insya Allah kita akan keluar cepat akan keluar karena itu salah satu yang bisa mendeteksi dan untuk menjaga itu adalah kita harus melakukan vaksin yang baik. Nah makanya saya juga selaku kepala dinas selalu mensosialisasikan kepada seluruh kalau saya ke sekolah dan bertemu dengan orang tua terkait dengan pelaksanaan vaksin. Dan pada sesungguhnya saya juga mendapatkan dari tim ahli bahwa sebenarnya pada sesungguhnya vaksin itu sama juga kalau saya tanya ibu-ibu. Jadi termasuk anak apakah itu pada saat bayi lahir kan ada yang disuntikkan. Itu kan yang kita tidak pahami setelah penjelasan adanya nama tentang vaksin. Anak pada saat lahir kan ada yang disuntikan, itulah menjadi vaksin awal untuk kekebalan tubuh untuk anak. Bahkan juga ibu-ibu yang saya tanya, pada saat ibu vaksin, pada saat hamil, apakah ibu divaksin? Bilang betul, untuk apa itu? Untuk kekebalan tubuh. Nah ini seperti inilah sebenarnya pada sesungguhnya untuk bagaimana virus itu, utamanya COVID-19 untuk mencegah, tentu kita butuh untuk imun kita atau kekebalan tubuh kita dengan melalui vaksin. Dan terima kasih Pak Usman, dan insya Allah ini kita bersama untuk melakukan PTM, karena ada beberapa orang tua juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa proses daring itu setelah kita evaluasi, itu memang betul kalau kita bicara kualitas dan mutu itu sama sekali belum bisa kita ukur. Sehingga rata-rata orang tua, bahkan ada orang tua menyampaikan dan menelpon langsung ke saya sebagai kepala dinas,
bahwa terima kasih Pak Kadis, artinya PTM sudah berjalan dan saya tidak bisa bayangkan kalau proses daring anak saya ini bisa kembali buta huruf. Itulah kan Baik. pertimbangan-pertimbangan yang bagaimana pikirkan generasi ke depan terkait dengan kualitas mutu bagi anak-anak kita khususnya pada saat bencana COVID-19 ini. Seperti itu. Baik. Nah, Pak, tadi Pak Usman tadi mengatakan ya, ada anaknya yang berada di usia sekolah dasar seperti Betul, itu. betul. Dan pulang sekolah maskernya sudah tidak ada. Ini bagaimana sih sebenarnya juga penerapan protokol kesehatan khususnya bagi anak-anak yang berada di tingkat sekolah dasar seperti itu? Karena mereka kan ya agak sulit juga untuk dihimbau betul. ya. Nah, ini bagaimana betul. taktik dari Dinas Pendidikan? Dari segi edukasi, tentu kan di sekolah itu salah satu tadi, kalau di sekolah dia pakai. Baik. Kita kan berharap di sinilah nanti perang antara kedua belah pihak. Artinya di mana perannya saya juga minta peran kepada Bapak sebagai orang tua. Pada saat di sekolah kita kan sudah lakukan. Dan tentu tidak serta-merta anak ini yang bisa langsung. Bagaimana anak ini supaya dia tenang dengan pakai masker, tentu kita selalu memberikan edukasi baik dari pendidikan. Pendidikan kan sudah bahwa di pendidikan sudah diterapkan. Tentu kita juga berharap peran orang tua untuk nanti menyampaikan kalau pulang, dan demikian juga guru sebenarnya itu tidak boleh lepas, selalu diingatkan. Tapi kan yang namanya masker kan memang ada orang-orang yang tertentu terkadang dia lepas karena terganggu atau apa, itu kan, tapi minimal bahwa di tempat umum itulah yang kita harapkan. Kalau sudah di rumah oke. Ya kan seperti itu. Baik. Nah, Pak Kadis, yang terakhir, Pak Kadis mungkin ada himbauan untuk terkait dengan persoalan saat ini tingginya angka kasus COVID-19 untuk dihimbaukan kepada siswa di Kota Makassar ini. Silakan, Pak Kadis. Jadi khusus berlaku umum dulu saya sampaikan, karena ini kita berbicara pendidikan, khususnya pendidikan. Karena kalau kita berbicara pendidikan tentu peran seluruh masyarakat Kota Makassar dan khususnya orang tua siswa itu kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa kalaupun memang kita usahakan bagaimana dalam satu keluarga itu sudah melakukan vaksinasi lengkap. Karena masalahnya itu bisa terinfeksi, terkonfirmasi apabila bisa saja bahwa tidak menjamin. Kalaupun dalam keluarga itu sudah melakukan vaksinasi lengkap, tentu kan ini tingkat untuk terkonfirmasi itu kecil kan. Seperti itu. Nah, contoh ini kan kita jangan sampai anak yang sudah kita lakukan perketat di sini, tapi di dalam keluarga masih ada yang belum sama sekali vaksin atau apa dan sebagainya. Itu kan bisa saja nanti dia berinteraksi dengan siapa, kan di dalam keluarga dulu itu yang harus dijaga. Kalau kita sudah nyatakan steril 100% ini, insya Allah itu yang perlu dijaga dulu. Kenapa juga saya melakukan tadi, saya menghimbau bahwa setelah melihat perkembangan kasus di usia SMA itu banyak, sehingga kami proaktif melakukan, insya Allah saya akan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjadikan satu SOP dalam hal pencegahan. Sehingga karena kami berpikir bahwa di SMA itu, di SMA kan belum tentu mungkin SMA yang terkonfirmasi. Tapi ini harus kita juga ketahui dalam keluarganya, jangan sampai ada saudaranya yang sekolah di SMP. Itu kan yang semua inilah yang kita melakukan, sehingga data per hari nanti kita temukan dan masuk di posko comment center di posko COVID di Kota Makassar, itu akan terbaca dan itu menjadi tindakan nanti kepada tim-tim kesehatan yang langsung terjun kepada di mana alamat itu yang bersangkutan. Itu kan nanti ditindakannya. Kalau memang ada SMA saudaranya, maka tentu kita langsung melakukan tindak lanjut kepada yang bersangkutan. Keluarganya kita harus memastikan di situ. Karena ini jadi memang perlu kolaborasi. Berbicara sekolah kan tidak hanya SMP, tapi belum tentu mungkin ada saudaranya SMA. Kebetulan saudaranya, dan demikian juga sebaliknya. Kita juga ingin mengetahui jangan sampai ada keluarga atau orang tuanya atau neneknya di rumah terkonfirmasi, maka itu harus juga ketahui, jangan sampai ini anak masuk sekolah. Dan itu yang seperti itu pencegahan yang kami lakukan, dan insya Allah itu akan berjalan, dan mulai hari ini itu terkonfirmasi pelaporannya. Jadi kalau umpamanya ada guru menyampaikan, begitu orang tua menyampaikan laporan bahwa anak bergejala, pasti guru itu mengatakan istirahat dulu. Baik. Pasti di guru itu, karena kami memang itu salah satu bentuk pencegahan supaya betul-betul yang masuk di PTM itu dinyatakan steril dan sehat. Ya. Baik.
Nah, Pak, yang pasti dijamin ya bahwa penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah itu berlangsung dengan baik ya Pak ya, seperti itu. Ya insya Allah, karena ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan Satgas Covid Pendidikan itu betul-betul berjalan dan memperketat. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh teman-teman, mungkin apakah dia LSM atau wartawan yang mau berkunjung ke sekolah, untuk sementara dalam hal menjaga terjangkit ini penyebaran virus yang kita tidak bisa menuduh siapa-siapa, tapi kita tidak tahu berinteraksi dengan siapa. Saya juga sebagai kepala dinas itu aktif melakukan tes karena saya ini banyak mobile. Tentu saya juga tidak ingin memastikan juga memasuk sesuatu. Jadi saya aktif juga melakukan per 3 hari, kadang saya juga melakukan lagi testing karena saya mobilenya itu memantau itu, jangan sampai saya anggap bahwa saya ini kan sekarang banyak yang tidak bergejala. Sehingga saya banyak mobile, saya banyak keliling dan memantau terus. Artinya jangan sampai saya ini tidak tahu tanpa bergejala padahal saya membawa. Maka saya juga secara turun harus memastikan diri. Makanya saya buatkan edaran, minta maaf kepada teman-teman media, mungkin mau ketemu dengan kepala sekolah, lebih baik dulu lewat by telepon. Artinya kalau ada yang mau dikonfirmasi, karena persoalannya kita menjaga interaksi antara kita. Kalau kita itu memutus mata rantai untuk penyebaran, kemudian biarkan anak-anak kita belajar dengan baik dan berinteraksi, yang pasti bahwa semua guru ini sekarang kami sudah memerintahkan apakah dia sifatnya mandiri ke mana untuk melakukan tes untuk memastikan mereka bahwa termasuk guru kalau kondisinya gejala-gejala itu tadi tidak usah mengajar supaya ini kita bisa memutus rantai perkembangan COVID untuk Kota Makassar. Baik Pak Muhyiddin, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, PTM diberlakukan guru dan siswa terpapar COVID-19 ya. Ya, nah beberapa hari yang lalu informasi dari SMP Negeri 8 ada 8 yang terpapar COVID-19, 4 siswa dan juga 4 orang guru, dan mereka ini terkonfirmasi tanpa gejala ya. Nah, untuk itu diharapkan pastinya kita tetap menerapkan protokol kesehatan bagi siswa-siswi, jangan melepaskan masker ya, tetap menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung ya. Dan pendengar, Ikatan Dokter Indonesia juga ini mengeluarkan rekomendasi agar PTM ini diberhentikan dulu sementara, mengingat kasus COVID-19 di Kota Makassar juga mengalami tren kenaikan ya. Nah, saya nanti mudah-mudahan bisa tersambung dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar.
sepasang kekasih. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sadar dirimu rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sadar dirimu rindu dirimu. Kita berjumpa, kau pernah rasakan itu, mungkin takdirnya. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sadar dirimu rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sadar dirimu rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sadar dirimu. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Iya, sayang sekali kita tidak bisa terhubung dengan Ikatan Dokter Indonesia ya, dan saya kali ini bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Adi Sumandiar, dan berbicara mengenai pembelajaran tatap muka, haruskah kita melaksanakan kembali daring atau tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka di tengah tren kenaikan COVID-19 di Makassar. Baik, bersama dengan Pak Adi Sumandiar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Adi? Sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak Adi, ini di SMP Negeri 8 ya, diinformasikan ada 4 guru dan juga siswa yang mengalami COVID-19, terpapar COVID-19 Pak Adi. Nah, dan akhirnya di lockdown untuk dihentikan dulu sementara pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 8 ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai tren kenaikan COVID-19 di Makassar saat ini dengan pembelajaran tatap muka yang berlangsung saat ini Pak Adi, apakah pembelajaran tatap muka ini dihentikan dulu sementara dengan kenaikan tren COVID-19 atau tetap dilanjutkan ya, meskipun COVID-19 ini cukup tinggi di Makassar Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Ya, perihal mengenai tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdampak dan berimbas pada sistem yang ada di sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi, tentunya pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengkaji program tatap muka ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa program tatap muka ini juga sangat berisiko dalam hal menyebarkan virus COVID-19 ini. Namun demikian, saat ini juga pemerintah Republik Indonesia sudah gencar-gencarnya menjalankan bahkan melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang targetnya sudah saya lihat itu angkanya sudah 80% ya, yang berada di wilayah-wilayah Indonesia. Di Kota Makassar juga saya lihat
Alhamdulillah itu target vaksinasinya 80%. Namun demikian, kita perlu menyadari dan mengetahui meskipun masyarakat ini sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah, juga tentunya perlu diwaspadai varian mutasi COVID-19 yang baru ini, yaitu Omicron, di mana juga varian ini adalah varian yang versi baru, dan tentunya ini akan perlu adaptasi terhadap vaksinasi itu sendiri. Jadi program pembelajaran tatap muka itu idealnya adalah perlu melakukan kajian lebih mendalam lagi untuk dilaksanakan kembali. Baik. Atau kalau tidak, kita kembali ke program sistem online seperti itu. Nah, ini memang menjadi dilema juga ya Pak Adi. Kembali ke sistem daring yang kita belum tahu ya tolak ukurnya seperti apa ya. Banyak orang tua juga yang mengeluh dengan sistem daring ini, dan sementara saat ini kasus COVID juga mengalami peningkatan. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Adi? Ya, kita mengetahui bahwa tentunya dalam sistem pembelajaran online itu juga banyak memiliki kelemahan, kekurangan maupun keterbatasan. Khususnya dalam hal secara psikologi, ya, kita mengetahui bahwa sistem pembelajaran online itu juga sangat berpengaruh terhadap daya serap yang diterima oleh siswa maupun mahasiswa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ini hanya berada pada dimensi internet atau dimensi dunia maya seperti itu. Berbeda halnya dengan sistem pembelajaran tatap muka yang kita mengetahui bahwa kita betul-betul secara psikologi kita berada dalam satu dimensi itu sendiri, yaitu dimensi dunia nyata seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kelemahan daripada sistem pembelajaran online itu sendiri. Dan ini juga menjadi bahan kajian diharapkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi yang selama ini sudah dilaksanakan, khususnya program-program pembelajaran sistem online seperti itu. Baik. Nah, jika harus kembali masuk ke sistem belajar daring seperti itu, nah apa kira-kira yang harus lebih diperbaiki dari sistem ini, Pak Adi? Ya, kalau kembali lagi ke sistem daring, tentunya yang diperbaiki adalah kualitas daripada kurikulum yang diaplikasikan atau diimplementasikan kepada sistem daring itu sendiri, karena kita melihat bahwa kurikulum yang saat ini itu cenderung mengarah kepada sistem pembelajaran offline atau sistem tatap muka. Sementara kalau kita kembali lagi ke sistem pembelajaran online, tentunya itu sangat berseberangan dengan kurikulum yang selama ini dipelajari oleh para tenaga pendidik seperti itu. Baik. Nah, ya Pak Adi, untuk tentunya di kesempatan pagi hari ini seperti apa himbauan Anda terkait dengan tren yang naik dengan PTM yang diberlakukan, ternyata guru dan siswa terpapar COVID? Ya, tentunya himbauan kita pastinya mengarah kepada aspek pencegahan. Utamanya adalah menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, imunitas perlu ditingkatkan. Yang terlebih lagi adalah kita tetap melaksanakan, bahkan kita bisa melakukan inovasi terhadap prokes-prokes yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa prokes itu sendiri sangatlah baik ya untuk mencegah terlaksananya atau mencegah peredaran daripada virus COVID-19 itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Adi, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. 94 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Mata indahmu di bawah bintang-bintang terbelah.
antara cinta dan rahasia. Ku cinta